pangsa pasarnya sudah siap. Pangsa pasarnya sudah siap. Pertanyaannya, apakah yang mengambil pasar ini Anda atau orang lain? Kalau Anda tidak ambil, akan tetap ada orang lain yang mengambil pangsa pasar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang BB-nya udah lebih dari 1? Angkat tangan. Ya, lebih dari 2. Yang di atas 5, angkat tangan. BB saya ada 11. Wih, keren, boro-boro, pusing. BB saya ada 11 ya, dihandle admin-admin saya. Nah, saya memainkan tadi, prospek tadi. Nah, silakan ada tulis kalau perlu ya. Ada 11 cara mengoptimalkan prospek. Pertama itu adalah pin trend. Pin trend itu ya, nah ini penting ya, silaturahim itu penting ya. Nanti pulang dari sini tolong ya, samping kiri 2, samping kanan 2, depan 2, kanan 2, kenalan ya. Terus kalau bisa saling sukar pin BB, terakhir saling broadcast. Saling pin trend, lakukan pin trend. Ini memperbanyak pin BB Anda. Kedua, saling promo. Jadi saling promo tuh Anda punya promonya, saling saya jualan jasa konsultan, training, misalkan atau jasa advertising, Anda jual jilbab, yang lain jual apa misalkan, saling jualan di komunitas itu. Minta bantu broadcast, orang yang pin BB-nya banyak bantuin broadcastin. Kayak kemarin, siapa di sini yang hadir di sini yang dapat broadcast dari saya angkat tangan? Ada? Ada ya? Nah itu saya broadcast, kemarin saya bantu broadcast, saya bantu broadcastin ya. Terus eksis di sosial media, Twitter, Instagram, Pet, Facebook dan lain-lain, silakan Anda cantumkan pin BB-nya di sana dan Anda sebarkan sebanyak mungkin ya. Terus narsis di Google yang jago SEO-nya silakan masukkan pin BB sebanyak mungkin, gabung grup baik dari orang lain, integrasikan ke Twitter. Integrasikan ke Twitter itu gini. Siapa di sini yang belum follow Twitter saya angkat tangan? Belum? Silakan follow, namanya @dwkprayoga. Anda follow saya pasti ngelakuin DM ke Anda. Terima kasih sudah follow saya, untuk bisa berkomunikasi langsung silakan invite pin BB pribadi saya. Itu bukan saya yang bilang, itu mesin. Ketipu nih ya. Gitu. Enggak, itu mesin, emang saya otomatis seperti itu. Tujuannya adalah Anda masuk ke saya, ngerti gak maksud saya? Udah masuk nanti di prospek sama saya di broadcastin tiap hari. Ngerti mas saya? Nah itu bisa Anda polakan ya. Terus cantumkan di semua media, install pin share, dan pakai jasa promo. Ini 11 cara. Kalau misalkan Anda gunakan ini, di sini siapa kemarin yang pernah ikut training saya yang smart selling di BSD angkat tangan? Ada yang pernah? Oh, ada tuh di belakangnya. Kemarin saya ngelakuin training di BSD itu, smart selling judulnya. Malam itu kita praktek langsung broadcast semua. Itu orang semua kayak orang gila. Ya. Kayak autis semua gini. Nerima orderan, beneran nerima orderan. Alhamdulillah closing 200.000, 300.000, 500.000. Itu baru satu malam. Belum kalau tiap hari gitu, kebayang nggak? Nah ini gara-gara maksimalkan ini semua. Ya, oke. Next. Nah ini contoh yang sinkronisasi dengan Twitter. Anda masuk justunfollow.com, boleh tulis. Nah di sini cantumkan. Terima kasih sudah follow, semoga bermanfaat. Ingin komunikasi langsung, silakan hubungi saya. Ini pin BB-nya. Ininya di checklist, di save. Nanti kayak saya nanti follow saya, pasti nanti suruh invite ke BB. Ya. Terus, nah ini Twitter, yang satu lagi ini sama, fungsinya sama banget, sama persis. Nah, kalau mau pakai jasa promo, ini ada bila Anda boleh invite pin BB ini, silahkan, kalau mau gitu ya. Ini salah satu bisnis saya juga, Anda bisa pakai jaringan saya, ada 11 BlackBerry, Anda bisa pakai jaringan saya, ini pin BB-nya. Kalau memang mau, wah ini pin BB-nya supaya banyak, gimana caranya coach misalkan, Anda boleh. Oke, udah ya. Oke, terus next. Nah ini 5 cara meningkatkan presentasi closing. Pertama, kategori kontak. Kedua, powerful broadcast. 3 testimoni, lengkapi autotest. Terakhir, status penasaran. Saya agak ngebut ya, sorry ya. Oke, pertama kategori kontak. Jadi di BB itu, jangan Anda satukan kategori kontaknya. Buat ada yang namanya prospek, ya, ada yang namanya suspek, buyer, customer, itu dipisahkan. Prospek itu orang yang tertarik, udah nanya-nanya masukin prospek. Udah beli masukin buyer. Repeat order masukin customer. Jadi reseller masukin reseller. Kompetitor tulis kompetitor, jangan Anda broadcast, nanti nyontek broadcastnya. Saya pengalaman kayak gitu ya. Terus oil shop, terus supplier, nah itu bisa-bisakan. Supaya presentasi closing-nya tinggi ya. Terus broadcast, nah nanti kita coba praktek di sini. Sesi terakhir nanti broadcast, terus testimoni. Sesering mungkin ngasih testimoni di DP ya.
lengkapi autotext-nya tolong lengkapin, di BlackBerry-nya lengkapin dengan autotext banget. BB saya kalau Anda cek, autotext-nya sangat banyak, ya. Sangat banyak, karena di situ semua amunisi. Bahkan hanya sekedar, Assalamualaikum, hai, haura, apa kabar? Itu autotext. Ngerti nggak maksud saya? Padahal itu adalah aktivitas saya dalam membuat dia tuh repeat order. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kan mengingatkan, benar nggak? Oh, alhamdulillah, gitu. Padahal autotext lagi B2 maksudnya. Segitunya saya untuk memainkan BlackBerry ini gitu ya. Tapi tentu kalau yang memang alamiah ya alamiah gitu. Untuk ada kotak-kotak gitu ya. Terus, nah, next, gak apa-apa, udah. Nah, ini yang paling penting. Ini di semua materi di sini, saya rasa kalau untuk intinya ya, broadcast itu ini paling penting. Tolong Anda catat, nanti kita praktek ya. Pertama itu adalah market. Jadi, broadcast itu penentu kesuksesan broadcast bisa closing enggaknya, itu ditentukan oleh 5 hal. Satu lagi, ada. Nah ini, 5 hal. Pertama itu adalah marketnya. Kedua itu adalah who-nya, siapa kita di mata orang lain, di teman-teman kita. Ketiga timingnya. Keempat headline yang di atas, terakhir copywriting. Ya, itu yang paling penting. 5 hal ini yang paling penting ketika kita melakukan broadcast. Selamat atas pengudaranya Share Channel. Selamat atas pengudaranya Share Channel. Selamat atas pengudaranya Share Channel. Semoga menjadi salah satu program dan station yang memberikan manfaat untuk orang banyak, memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Semoga berkah dan sukses semuanya yang terlibat, termasuk para penonton-penontonnya nanti. Iman adalah hati. Iman hanya bisa menginspirasi dengan cara berpikir, bukan dengan cara ikut-ikutan. Karena menurut Al-Quran, iman yang hak adalah iman yang didapatkan dengan cara berpikir, sehingga bisa membuktikan bahwa Allah itu ada dan meyakininya. Contohnya adalah ketika seseorang bekerja dengan baik, dia bekerja bukan untuk supervisor, tetapi dia bekerja untuk Allah yang selalu melihatnya. Bagi seorang muslimah, ketika dia sholat, dia akan menggunakan mukena untuk menutupi aurat, karena dia sadar bahwa Allah melihatnya. Ketika semua aktivitas yang dilakukan karena Allah, maka dia akan terjaga dari maksiat. Iman itu naik dan turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka keimanannya turun, bukan sebaliknya. Selama ini, banyak orang menganggap bahwa ketika imannya turun, lantas bermaksiat. Sebenarnya tidak begitu. Orang yang bermaksiat, baru imannya turun. Ketika dia taat, imannya naik. Imam Syafi'i rahimullah berkata bahwa iman itu perkara hati atau perkara goib sehingga tidak bisa dilihat tapi bisa tampak dalam sesuatu, yaitu lewat ucapan dan perbuatan. Seperti halnya pohon yang akarnya tidak terlihat, tetapi indikasi akar yang baik adalah pohon yang menjulang tinggi ke udara dan memberikan buah setiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Share dimanapun Anda berada, saya Muhammad Fatih Karim dari Cinta Quran.
kami mengucapkan selamat kepada Share Channel atas mengudaranya, selamat kepada Share Channel atas mengudaranya, selamat kepada Share Channel atas mengudaranya salah satu yang akan menggemparkan dunia peradaban Islam, yakni Share Channel. Menurut saya, ini adalah saat-saat lahirnya sebuah opini yang berpihak kepada Islam, yang menggugah orang untuk ingat kepada Allah. Kami mendoakan agar istiqomah dan kemudian setiap harinya akan senantiasa mengingatkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat Share Channel, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Broadcast itu penentu kesuksesan broadcast bisa closing enggaknya itu ditentukan oleh 5 hal. Satu lagi ada. Nah ini 5 hal. Pertama itu adalah marketnya. Kedua itu adalah who-nya, siapa kita di mata orang lain, di teman-teman kita. Ketiga timingnya. Keempat headline yang di atas, terakhir copywriting. Ya, itu yang paling penting. 5 hal ini yang paling penting ketika kita melakukan broadcast. Ya. Pertama tuh market. Anda jualan misalkan properti ke orang-orang alay, itu gak closing, benar gak? Lah iya, duit aja masih bisa orang tua, benar gak? Ini closing 1 miliar 500 juta, susah gitu kan. Marketnya harus pas, ya harus pastikan pas gitu. Who-nya siapa kita, orang ngelihat kita. Pernah gak Anda nerima broadcast, isinya sama, tapi ke yang si A dibuka, yang si B enggak? Pernah gak? Kenapa? Karena yang si B yang dibuka itu orangnya lebih positif, benar gak? Makanya apa nih dibuka dulu, benar gak? Nah makanya di BB itu Anda jangan sering-seringan broadcast promosi terus. Itu kalau keterusan ya, itu dalam alam bawah sadar, si Dewa broadcast Delcon. Si Dewa broadcast Enchat, beneran. Itu setelah bawah sadar, pasti iklan gitu kan. Nah Anda jangan sampai seperti itu, ada edukasinya, edukasi, bread promosi, edukasi, bread promosi. Jangan terus-terusan promosi gitu ya. Anda dicetak orang promosi terus gitu. Terus, timing. Nah, jam segini itu paling nggak ideal buat broadcast. Anda sekarang cek BB Anda, coba cek, buka semua BB-nya atau Android-nya. Coba angkat BB-nya. Ada yang broadcast nggak? Ada ya? Anda buka nggak? Males, bener nggak? Wong lagi sibuk gini, bener nggak? Nah, sama orang lain juga ketika Anda broadcast jam segini, orang tuh kemungkinan lagi sibuk. Lagi di jalan kah, nyetir kah, atau apakah gitu kan. Sama. Nah, paling ideal itu lakukan broadcast itu pas malam. Jam 8 atau jam 9. Itu adalah ketika kondisi memang ketika itu udah santai, pas tidur-tiduran, ngeliat-lihatan, alam bawah sadar udah nggak sibuk lagi, itu closingnya bakal tinggi. Udah saya praktekin, udah sering, klien saya begitu dan sangat tinggi sekali. Pagi gimana Kang? Pagi juga sama, jangan terlalu sering pagi, karena orang sibuk sarapan, sibuk mempersiapkan dan lain-lain. Paham ya? Oke. Terus yang keempat, headline-nya yang ada di atasnya. Siapa yang pernah nerima broadcast, kata-kata atasnya itu gini, lagi di mana? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Lagi di mana pas dibuka ya broadcast gitu loh. Ada yang pernah? Ngerti gak? Atau, Mas saya udah transfer ya gitu. Kok gak dibales sih? Padahal isinya broadcast gitu. Nah itu namanya headline jebakan. Ya, saya bahas di buku saya itu namanya headline jebakan. Lagi di mana? Kamu kok gitu sih? Marah ya? Apa sih? Pernah saya kemarin, tim saya pernah broadcast isinya tuh gini. Bodoh katanya. Bodoh tanda seru 3, bodoh katanya. Asem, tenang gitu kan. Terus dibuka ya broadcast isinya kan. Bodoh sekali jika Anda melalaikan cerita panjang lebar. Kebayang ya? Nah, itu headline jebakan. Ada 4 tipe headline. Nanti bisa baca di buku ya. Terus copywriting. Copywriting itu isi kata-katanya. Kata-katanya gimana, muter-muter kah atau langsung to the point, bonus gratis. Nah yang kayak gitu. Saya yakin orang kalau bilang gratis, cuci gudang itu pasti langsung, ini mah iklan. Ya. Orang cenderung suka cerita, benar gak? Nah makanya pas broadcast itu cerita dulu. Tadi malam saya memimpikanmu, mimpinya luar biasa. Wow gitu. Dia buka cetrek gitu kan. Tadi malam saya memimpikan mimpinya luar biasa. Saya bermimpi punya jaringan 1000 orang reseller dan Anda bergabung dengan saya. Dibuka reseller. Kayak gitu ujung-ujungnya gitu ya. Tapi cerita dulu panjang lebar, ya. Dan itu saya dapat banyak yang kayak gitu ya. Oke. Next. Nah, di dalam penawarannya, di broadcastnya, ada beberapa tipe penawaran. Oke, coba semua ini munculin, semua munculin. Seharusnya bisa aja nih, bantu penjualan Grahauni langsung hari ini, jeder, gede.
Cuman tergantung strategi marketingnya. Saya harus tanya-tanya dulu ya ke ownernya gitu. Nah, di sini banyak tipe penawaran. Pertama adalah membuat sesuatu yang gratis. Gratis. Ongkos kirim atau gratis apa e-book atau apalah, gratis dulu aja pokoknya ya. Terus diskon, bonus, hadiah, garansi, jaminan, voucher, paket, cashback, limited offer, hanya ada 3 misalnya. Poin, data, testimoni. Ini mainkan pas broadcast itu. Sekarang saya mau broadcast jualan hijab. Apa ya kira-kira? Misalkan gini. Mau tanda tangan dan foto eksklusif dari Teguh Wisnu dan Irwansah misalkan kayak gitu headline-nya ya. Alhamdulillah saya bersyukur karena hari ini saya launching produk baru. Gerahel melakukan launching produk baru. Sebagai rasa syukur kami, saya ingin membagikan foto dan tanda tangan dari Irwansah, Teguh Wisnu dan lain-lain semua di sini. Misalkan. Hanya saja tidak semua bisa kami berikan. Khusus hanya 3 orang tercepat respon broadcast ini dan membeli Gerahawa, memang produknya senilai 250.000, saya akan langsung kirim ke kota Anda gratis ongkos kirim misalkan. Kebayang nggak maksud saya? Orang yang ngefans sama Teguh Wisnu atau Irwansah, cewek itu segitu, enggak? Mau gitu kan. Enggak? Langsung itu. Cowok-cowok yang ngefans sama cewek-ceweknya walaupun udah nikah semuanya, ya gitu. Nah, ini bisa dilakuin gitu loh. Cuman tergantung strategi kita di marketingnya gitu ya. Nah, itu bisa ya. Atau buat paket misalkan ini lebih mahal, kalau satuannya dibuat paket lebih murah ya. Buat limit offer kata tadi hanya ada 3 misalkan. Itu misalkan tidak eksklusif hanya untuk Anda. Terus testimoni-testimoni yang udah pernah pakai dan lain-lain. Dapat sesuatu sampai di sini? Dapat sesuatu? Walaupun saya ngebut ya, maaf ya. Dapat sesuatu? Siapa yang dapat sesuatu angkat tangan? Yang dapat sesuatu? Yang enggak dapat sesuatu angkat tangan? Yang enggak dapat? Yang sampai kiamat pun saya tanya suruh angkat tangan, enggak akan angkat tangan. Ini emosi deh. Oke. Saya pengen langsung Anda semuanya keluarkan BB Anda semuanya. BB Anda Android silakan keluarkan karena kita akan langsung praktek ya. Salah satu teknik untuk dapetin pin BlackBerry yang banyak. Silahkan buka autotext-nya. Silahkan ketik di autotext Anda mau e-book bisnis gratis di headline-nya. Mau e-book bisnis gratis. Udah? Di bawahnya Anda tulis di sana, saya ingin memberikan 2 e-book bisnis gratis dari coach bisnis saya. Sebutin nama saya Dewa Prayoga, ya. Isinya tentang 17 teknik closing dan copywriting. Ulangi ya. Mau e-book bisnis gratis, tanda tanya, terus di bawahnya, di isinya, saya ingin membagikan 2 e-book bisnis keren dari coach Dewa Prayoga, bisnis saya, coach bisnis saya. Isinya tentang 17 teknik closing dan copywriting. Udah? Agak ngebut ya, asal dulu aja nanti rapiinnya ya. Mau, gitu, bilang ya, mau, gitu, tanda tanya. Silakan balas broadcast ini dengan katakan, saya mau dong. Gitu. Tulis, enggak tulis, jangan ketawa, tulis aja udah. Ketik cepet nih ya. Udah? Di bawahnya tulis, dipersembahkan oleh Gerai Hawa, ya. Terus tulis website Gerai Hawa, ya, www.geraihawa.com. Udah? Kalau bisa silakan kunjungi ini gitu ya, webnya gitu. Terus terakhir di paling bawah, mau e-book bisnis gratis lagi sama. Itu autotext pertama ya. Sekarang yang kedua, tulis. Autotext yang kedua. Dia kan pasti balas tuh, mau, bener gak? Ya orang minta gratisan kan? Mau dong gitu ya. Oke, sekarang Anda tulis yang kedua, di autotext yang kedua. Oke sip gitu. Oke sip. Syaratnya, gitu, titik kedua, bantu sebarkan broadcast tadi ke seluruh kontak BB Anda. Supaya manfaatnya semakin tersebar luas. Cepet ya. Jika sudah, mohon chat saya kembali. Saya akan berikan e-booknya gratis untuk Anda. Terakhir, kasih Anda quote, semakin banyak berbagi, semakin banyak rezeki. Terakhir, autotext ketiga, tulis, 2 e-book gratis, silakan download di www.belajarjagojualan.com. Ya. Setelah memasukkan nama dan email, e-book akan masuk ke email Anda. Itu kalau misalkan dia udah broadcast, udah nih aku udah broadcast, nih fotonya misalkan buktinya, Anda kasih yang ketiga. Paham? Dalam artian di sini juga Anda tentunya hadir di sini semua, dapat e-book gratis dari saya tadi yang 17 teknik closing sama copywriting. Paham maksud saya? Apa hikmah dari broadcast ini coba kira-kira? Hah? Pertama efeknya viral, benar nggak?
Saya nge-broadcast ke situ broadcast ke teman-teman yang lain. Benar nggak? Kalau, dan saya tadi cantumkan geraihawa.com, benar nggak? Orang pasti kan, ini apa sih gitu kan? Itu walaupun nggak selling, nggak langsung closing langsung gitu ya. Tapi orang cenderung aware, benar nggak? Apa sih dibuka, mungkin nggak closing hari itu juga, kapan-kapan, benar nggak? Yang penting udah masuk ke sana, benar nggak? Itu salah satu tekniknya. Kebayang maksud saya? Apalagi kalau misalkan ada geraihawa-nya ngasih pin misalkan. Invite pin geraihawa, langsung hang tuh BB ya. Saya pernah ngalamin kayak gitu, invite pin BB langsung 2000 penuh. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syar'i lagi mulainya booming gitu. Kalau fashion hijab mungkin udah dari sekitar hampir 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya udah mulai berkembang gitu. Nah sekarang ini mau diarahin ke arah syar'inya gitu supaya ngajak yang lain untuk ikutan mau belajar menggunakan syar'i ataupun yang sudah menggunakan bisa tampil lebih terlihat modis walaupun tetap pada syariatnya ya gitu.